Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada tafsir surat Ali Imran. Tafsir surat Ali Imran Wahiyya Madaniyah, dan surat Ali Imran termasuk surat Madaniyah, yaitu yang diturunkan pasca hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu ayat pertama sampai ke-6. Barakallahu fiik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah melainkan Ia. Ilah bermakna al-ma'bud, al-ma'luh, Tuhan yang disembah. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Nazzala alaikal kitaba bil haqq.
Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab bil haqq, dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang sebelumnya, wa anzala taurata wal injil, dan menurunkan Taurat dan Injil, min qablu, sebelumnya, hudal linnas wa anzalal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, dan ialah yang menurunkan al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa lagi Maha membalas dengan siksa. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi, baik di bumi maupun di langit. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim-rahim kalian, yaitu di dalam rahim-rahim ibu kalian, sesuai dengan kehendaknya. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah kecuali Ia, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan al-muallif rahimahullah, maka kalau kita perhatikan 6 ayat di awal surat Ali Imran ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah ilah, Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Dialah yang maha hidup, dialah yang mengurusi makhluknya, dialah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, demikian pula kitab-kitab sebelumnya. Dialah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayatnya dengan azab yang pedih, dengan siksa yang pedih. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, di langit maupun di bumi. Dan Allah pulalah yang telah membentuk rupa manusia sesuai dengan kehendaknya, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Semua tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang berhak disembah, sebagai pencipta, dan sebagai Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sekarang kita masuk pada penjelasan al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan alif lam mim minal huruf allati la ya'lamu ma'naha illallahu. Alif lam mim adalah huruf-huruf yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi alif lam mim itu adalah al-huruf al-muqatta'ah, potongan huruf-huruf. Apa tafsirnya? Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pasti ada makna yang tersirat di dalam potongan huruf-huruf ini, karena mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya tanpa makna. Pasti ada maknanya, tapi siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Allah menurunkan ayat-ayatnya pasti memiliki makna dan hikmah. Hanya saja ada sesuatu yang tidak kita ketahui, di antaranya potongan huruf-huruf ini. Kemudian fa akhbara ta'ala annahu al-hayyu,
maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya ia adalah Al-Hayyu, Kamilul Hayat, yaitu yang sempurna kehidupannya. Manusia hidup, hewan juga hidup, tumbuhan juga hidup, makhluk hidup. Tetapi kehidupan makhluk itu kehidupan yang fana, kehidupan yang terbatas, yang tidak sempurna, karena diawali dari ketiadaan dan diakhiri dengan kematian. Itulah hidup dari makhluk. Adapun Allah kamilul hayat, hidup yang sempurna. Huwal awwalu wal akhiru. Allah adalah al-awwal, tidak ada sesuatu yang mendahului Allah, wal akhir, dan tidak ada sesuatu yang mengakhiri Allah. Jadi Allah maha hidup tanpa pernah sedikit pun tidak ada dan tidak akan ditimpa kematian. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum yang sering kita dengar terjemahnya dengan yang berdiri sendiri. Al-Qaimu binafsihi. Sahih, di antara makna Al-Qayyum adalah berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluknya. Al-Muqimu li ahwali khalqi, namun ia juga mengurusi keadaan makhluk-makhluknya. Ya, jadi ini makna Al-Qayyum. Ya. Tadi kita baca terjemahannya yang maha mengurusi makhluknya. Sahih, betul. Tapi juga kadang kita mendengar terjemahannya adalah yang berdiri sendiri. Ini juga betul. Ya, jadi makna Al-Qayyum itu ada dua, yang maha berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya. Ya. Waqad aqama ahwalahum ad-diniyah wa ahwalahum ad-dunyawiyah wal qadariyah. Dan sungguh Allah telah mengurusi keadaan makhluknya, baik dari segi agama maupun keadaan-keadaan mereka dari segi dunia dan takdir. Allah yang menentukan syariat dan agama bagi makhluknya, dan Allah pula lah yang menentukan takdir hamba-hambanya, urusan dunia hamba-hambanya. Fa anzala ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-kitaba bil haqqi alladzi la raiba fihi. Maka ialah yang menurunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, Al-Quran, dengan kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi wa huwa mustamilun 'alal haq, dan ia, yaitu Al-Quran, mengandung kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kutubi, yang membenarkan apa yang sebelumnya, minal kutub, dari kitab-kitab. Jadi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ay syahida bima syahidat bihi, yaitu menjadi saksi apa yang disaksikan oleh kitab-kitab terdahulu. Wa wafaqaha wa saddaqa man jaa biha minal mursalin, dan sesuai dengan kitab-kitab terdahulu dan membenarkan apa yang datang dari para rasul sebelumnya. Ya. Jadi Al-Quranul Karim itu yang membenarkan atau memverifikasi kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul dan apa yang diturunkan dari kitab-kitab terdahulu. Ya.
Jadi dengan Al-Qur'anlah kita bisa memastikan kebenaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Dengan Al-Qur'anlah kita bisa memastikan kebenaran isi kitab-kitab terdahulu sebelum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Wa kadzalika anzala Taurata wal Injila min qablu. Dan juga demikian pula Allah yang menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, yaitu min qablu hadal kitab, ya, sebelum kitab ini Al-Qur'an. Hudal linnas, dan itu semua sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah, demikian pula Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, khususnya di zaman tersebut. Injil Allah turunkan kepada orang-orang Nasrani sebagai petunjuk bagi mereka di saat itu. Taurat Allah turunkan kepada orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk bagi mereka di kala itu. Demikian pula dengan Al-Qur'anul Karim, Allah turunkan kepada umat Islam sebagai petunjuk bagi manusia di zaman ini. Wa akmala risalata wa khatamaha bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kitabihi al-azim. Dan Allah menyempurnakan risalah dan menutup risalah ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitabnya yang agung, yaitu Al-Qur'an. Alladzi hadallahu bihil khalqa minad dalalat, yang dengannya Allah memberikan petunjuk makhluknya dari kesesatan-kesesatan. Wastanqadhahum bihi minal jahalat, dan juga Allah mengentaskan dengan Alkitab tersebut dari kebodohan-kebodohan. Allah lah yang mengentaskan kebodohan-kebodohan dengan kitab tersebut. Wa farraqa bihi bainal haqqi wal batil, dan dengan Al-Qur'an pula lah, dengan Alkitab pula lah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala menamai Al-Quran dengan Al-Furqan. Farraqa bihi bainal haqqi wal batil, yang memisahkan, membedakan antara yang hak dan yang batil. Was-sa'adati wasyaqawah, yang membedakan antara kebahagiaan dan kesengsaraan. Was-siratil mustaqim wa turuqil jahim, yang membedakan antara jalan yang lurus dan jalan menuju jahim. Falladzina amanu bihi wahtadaw hasala lahum bihil khairul katsir wassawabul ajilu wal ajilu. Maka orang-orang yang beriman terhadap Alkitab dan mendapatkan petunjuk darinya, maka mereka akan meraih kebaikan yang banyak, pahala yang segera maupun yang tertunda. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di awal ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Demikian pula kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan, yang wajib bagi umat manusia jika ingin meraih keselamatan dunia dan akhirat untuk mengikutinya. Kemudian wa innal ladzina kafaru bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, allati bayyanaha fi kitabihi wa ala lisani rasulih, itu orang-orang yang telah dijelaskan pada mereka di dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya. Ya, jadi orang-orang kafir
terhadap ayat-ayat Allah, yaitu yang telah dijelaskan kepada mereka apa yang ada di dalam kitab dan melalui lisan Rasulnya. Lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Maha perkasa dan Maha memberikan pembalasan. Mimman asahu, terhadap orang yang durhaka atau maksiat kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kekufuran tersebut dengan siksa. Wa min tamami qayyumiyyatihi ta'ala, dan di antara kesempurnaan pengaturan Allah atau pengurusan Allah kepada hamba-hambanya, anna ilmahu muhitun bil khalaik, bahwasanya ilmu Allah itu meliputi seluruh makhluknya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, tidak ada yang samar bagi Allah sesuatu pun, syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Hatta ma fi butunil hawamil, hingga apa yang ada di dalam perut apapun yang mengandung, ya, baik itu manusia maupun hewan, apapun yang mengandung. Fa huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dan dialah yang telah membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian apa yang ia kehendaki. Nah, ini adalah penegas tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi, sampai pun apa yang ada di dalam rahim ibu-ibu kalian. Min zakarin au unsa, apakah itu laki-laki atau wanita, ya. Jadi apa yang ada di rahim seorang ibu itu apakah janin laki-laki atau wanita, Allah Maha tahu. Wa kamilil khalqi wa naqisih, apakah sempurna bentuknya atau kurang, dalam hal ini mungkin cacat. Mutanaqqilina fi atwari khalqatihi wa badi'i hikmatihi, bukan hanya itu, Allah mengetahui perpindahan-perpindahan dari fase-fase tahapan-tahapan penciptaannya dan keindahan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan janin yang ada di perut seorang ibu itu bertahap pembentukannya, dimulai dari setetes air, berubah menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, lalu ditiupkan ruh, lalu terbentuklah jasad manusia hingga ia dilahirkan, ya, penciptaan yang sempurna. Faman hadza sya'nuhu ma'a ibadihi, maka siapa yang memiliki pengaturan, yang memiliki kuasa di dalam mengurusi hamba-hambanya sedemikian rupa seperti ini, wa'tina'uhul azim bi ahwalihim, dan memiliki perhatian yang besar terhadap keadaan hamba-hambanya, min hini ansha'ahum ila muntaha umurihim, sejak awal Allah menciptakan mereka hingga akhir urusan mereka, yaitu hingga mereka apa? Meninggal dunia. La musyarika lahu fi dzalik, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak butuh asisten di dalam mengurusi makhluk-makhluknya. Allah tidak memiliki pembantu di dalam mengurusi makhluk-makhluknya. Maka siapa yang keadaannya seperti ini, fayata'ayyanu annahu la yastahiqqul ibadah illahu, maka jelaslah tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali ia.
Ya. Allah la ilaha illa huwal aziz. Tidak ada ilah kecuali Ia yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa. Alladzi qaharal khalaiqa biquwwatihi, yaitu yang menguasai makhluknya dengan kekuatannya. Wa'tazza an yusafa binaqsin, dan yang Maha Perkasa untuk disifati dengan sifat yang kurang, au yun'atu bizammin, atau disifati dengan sifat tercela. Ya, Al-Hakim, yang Maha Bijaksana, fi khalqihi wa syar'ihi, di dalam penciptaan dan syariatnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi 6 ayat ini tidak ada penjelasan yang panjang yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Jadi beliau menjelaskan tafsir ayat 1 sampai 6 ini cukup ringkas, karena ini sekedar mengulang ya, dan menguatkan pemahaman kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengingat. Ya, dan ini materi yang mungkin sudah pernah kita dapatkan di dalam penjelasan surat Al-Baqarah. Makanya beliau tidak banyak memberikan penjelasan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu poin utama terkait dengan 6 ayat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan la ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, dan diakhiri juga dengan apa? Ya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Jadi ayat yang kedua dan ayat yang keenam itu memiliki makna yang sama. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat yang kedua. La ilaha illa huwal azizul hakim, itu ayat yang keenam. Jadi diawali dengan nama dan sifat Allah dan diakhiri dengan nama dan sifat Allah, menegaskan perhatian kita terhadap kemahakuasaan Allah yang wajib untuk kita sembah satu-satunya dan yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Taib. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7 dan ke-8. Silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab. Ya. Ayat ini serupa dengan ayat yang ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Bahkan kalau kita perhatikan, sudah berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alkitab, baik secara spesifik Alkitab maupun Al-Quran ataupun Al-Furqan, ya, ataupun ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan di awal-awal surat Ali Imran ini Allah ingin memberikan penjelasan tentang pentingnya Alkitab, pentingnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Minhu ayatun muhkamatun, dan di antara isi Alkitab adalah ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan tegas. Hunna ummul kitab, dan ini yang menjadi pokok dari Alkitab. Kebanyakan isi dari Al-Quran itu jelas maknanya, gamblang, tidak perlu banyak berfikir, tidak perlu banyak yaitu memutar otak, mudah untuk dipahami, ya. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lain itu samar, mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, ya, kecondongan pada keburukan, maka mereka akan fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka akan mengikuti apa yang samar, ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili, untuk mencari fitnah dan mencari pentakwilan, pemalingan makna. Jadi memang ingin mengacaukan makna Alkitab, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk membuat fitnah, kerusakan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya atau takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, sedangkan orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan mereka berkata, amanna bih, kami beriman terhadapnya, yaitu terhadap ayat-ayat yang ma tasyabaha min. Kullun min indi rabbina, seluruhnya berasal dari sisi Tuhan kami. Wa may yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Rabbana, mereka berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami, janganlah engkau jadikan hati-hati kami condong pada keburukan, pada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu, dengan di sisimu rahmah, kasih sayang. Innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau adalah al-wahhab, yang maha memberi anugerah atau karunia. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan, ayat ke-7 dan ke-8 ini berisi tentang penjelasan Al-Quran, bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yang bisa kita simpulkan, ya, ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat yang muhkamat, jelas maknanya, gamblang, tanpa perlu banyak berpikir dan memeras otak, ya. Dan ini yang paling dominan. Namun ada di antara ayat-ayat Allah itu yang samar, meskipun yang namanya samar itu relatif, ya, dan tidak semua orang bisa mengetahuinya secara langsung, harus memeras otak terlebih dahulu misalkan. Namun ini tidak banyak. Ini tidak banyak.
Ya. Dan dengan adanya ayat yang samar dan yang jelas, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia. Sehingga ada orang-orang yang memang ingin penyimpangan dan ingin untuk merubah-rubah makna Al-Quran, ia pun mengikuti yang samar. Jadi yang samar diperdalam, sedangkan yang jelas itu ditinggalkan. Ya, suka mengutak-atik ayat yang samar, karena memang mereka inginnya seperti itu. Adapun orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, mereka beriman terhadap keduanya, baik yang samar maupun yang jelas, karena semuanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Lalu mereka pun berdoa kepada Allah, jangan sampai hatinya dipalingkan dari kebenaran, jangan sampai terpengaruh dengan penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa kamali qayyumiyatihi. Allah Ta'ala mengabarkan tentang keagungannya dan kesempurnaan pengaturannya. Ya. Jadi ada kandungan ayat yang kedua di dalam ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Ia, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya. Nah, dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengurusi dan mengatur makhluknya? Di antaranya dengan menurunkan Alkitab. Ya. Dan ini di antara bentuk kesempurnaan qayyumiyahnya Allah, qayyumiyah, maha mengaturnya Allah. Allah yang maha mengatur makhluk-makhluknya, yang mengurusi seluruh kebutuhan makhluk-makhluknya, kebutuhan hidayah, kebutuhan ilmu, kebutuhan iman, ya, maka Allah yang mengurusinya. Dan dengan inilah Allah turunkan Al-Quran. Ya, annahu huwallazi tafarrada bi inzali hadzal kitabil azim. Bahwasanya ialah yang bersendiri. Bersendiri itu artinya tanpa bantuan siapapun, tanpa sekutu, tanpa partner. Infarada atau tafarrada, bersendiri di dalam menurunkan kitab yang agung ini. Ya. Alladzi lam yujad walan yujada lahu nazirun aw muqaribun fi hidayatihi. Yang mana Alkitab yang agung ini tidak ada dan tidak akan pernah ada. Lam yujad, tidak ada. Walan yujada, dan tidak akan pernah ada. Baginya nazirun, yang semisal, au muqaribun, atau mendekati. Jangankan semisal, hampir sama saja tidak ada. Ya. Jangankan sama persis, yang mendekati saja, mendekati Al-Quran di dalam petunjuknya itu tidak ada. Wa balaghatihi, belum lagi dari segi sastranya, bahasanya, wa ijazihi, dan kemu'jizatannya. Ijaz itu melemahkan. Jadi dengan Al-Quran maka hujjah-hujjah kaum itu menjadi lemah. Pemikiran-pemikiran mereka terbantahkan. Ya. Maka enggak ada yang menandingi Al-Quran dalam hal ini. Demikian pula wa islahihi lil khalqi, bagaimana perbaikan Al-Quran terhadap makhluknya. Wa anna hadzal kitaba yahtawi 'alal muhkamil wadih al ma'anil bayyin alladzi la yashtabihu bi ghairihi. Dan bahwasanya Alkitab ini
mengandung ayat yang muhkam, yang jelas maknanya, yang jelas tidak ada kesamaran dengan selainnya. Ini yang dimaksud firman Allah, hunna ayatun muhkamatun, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Wa minhu, dan di antara isi Alkitab, ayatun mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yang sering kita artikan dengan samar. Tahtamilu ba'dal ma'ani. Nah, di antara makna mutasyabihat itu mengandung sebagian makna-makna, wala yata'ayyanu minha wahidun, dan tidak bisa dipastikan darinya satupun minal ihtimalain, dari dua kandungan, bimujarradiha, dengan sendirinya, hatta tudamma ilal muhkam, hingga ia digabungkan kepada yang muhkam. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ayat yang mutasyabihat tadi kita sebutkan samar, atau ada makna yang lain, yaitu mirip antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, mirip, memiliki kesamaan. Ya, namun yang dimaksud di dalam ayat ini mutasyabihat itu samar. Apa maknanya belum bisa langsung kita pastikan. Ya, kecuali kalau kita gabungkan dulu dengan ayat yang muhkam, baru bisa kita pahami dengan baik. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetapi ini tidak banyak. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak banyak. Kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an itu muhkam, jelas, gamblang, mudah dipahami. Ya, jelas, gamblang, dan mudah dipahami, yang dengannya manusia bisa menjadikan Alkitab ini sebagai petunjuk. Namun berbeda kalau orang-orang itu justru mengorek-ngorek ayat yang mutasyabihat dan membiarkan, mengabaikan yang muhkam. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian kalangan. Mereka mencari-cari ayat yang mutasyabihat, yang samar, untuk digoreng bahasa kita, yang dengannya mereka tumpahkan pemikiran-pemikiran menyimpang mereka. Falladzina fi qulubihim marad, maka orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, wa zaighun, penyimpangan, wa inhirafun, ya, sama maknanya penyimpangan, kesesatan, lisu'i qasdihim, karena buruknya tujuan mereka, yattabi'unal mutasyabiha min, maka mereka akan mengikuti yang samar dari Alkitab. Fayastadilluna bi ala maqalatihim al-batilah, sehingga mereka jadikan itu sebagai dalil atas, yaitu keyakinan mereka yang batil. Maqalah, ucapan-ucapan mereka yang batil. Wa ara'ihim zaifah, dan pemikiran-pemikiran mereka yang palsu. Talaban lil fitnah, untuk membuat fitnah, kerusakan. Wa tahrifan li kitabih, untuk merubah kitab Allah. Wa ta'wilan lahu ala masyaribihim, dan mentakwilnya sesuai dengan pemikiran mereka. Wa madzhabihim, dan madhab-madhab mereka, liyadhillu wa yudhillu, agar sesat dan menyesatkan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kalau kita perhatikan termasuk ayat mutasyabihat. Kenapa?
Karena makna bersama di sini itu perlu didudukkan, perlu diperinci, perlu ya dipahami dengan baik. Karena apa? Makna ma'akum memang benar bisa bersama secara zat. Ya, kita pergi kemana nanti malam ke sana ya, ana sama antum ya, maksudnya saya bareng antum. Jadi bersama secara zat. Tetapi ma'a itu juga bisa bermakna ya secara yang lain, bukan secara zatnya, tapi secara dukungan, memantau. Tenang aja, saya bersama antum kok di sini. Maksudnya apa? Memberi dukungan. Ya. Kalau ada masalah nanti anak sama antum. Nanti anak akan mendukung antum. Anak akan mengawal antum. Nah, oleh karena itu firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini mutasyabihat. Karena bisa mengandung makna ini, makna itu. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dia akan menggoreng kata ini. Firman Allah, ma'akum. Tergantung keyakinan mereka. Apa? Keyakinan mereka Allah ada di mana-mana. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersama hamba-hambanya. Meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Nah, ini niat dari orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Jadi ayat mutasyabihat itu yang betul-betul dijadikan sebagai dasar di dalam keyakinan mereka. Sedangkan ayat yang muhkam itu mereka tinggalkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka abaikan. Atau mereka yaitu takwil supaya sesuai dengan keyakinan mereka. Ya. Jadi Allah itu ada di mana-mana, dalilnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Loh, gimana dengan firman Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Maksudnya istawa itu istaula, menguasai. Jadi yang muhkam itu justru maknai dengan makna yang batil, sedangkan yang mutasyabihat itu yang dipegang dibawa kepada makna yang menyimpang pula. Jadi Allah bersama kita dimanapun kita berada, dalilnya ini. Tetapi Allah itu menguasai arsy, ya enggak nyambung. Ya. Lalu bagaimana dengan aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Ya. Gimana caranya? Ayat-ayat yang muhkam tadi itu pahami sedemikian rupa, diakali sedemikian rupa, demi untuk ya memuluskan rencana mereka, memuluskan keyakinan mereka. Pokoknya Allah di mana-mana dengan dalil ini. Wa amma ahlul ilmi rasikhun, adapun ahlul ilmi, para ulama yang ar-rasikhuna fih, yang kokoh di dalam keilmuan. Alladzina wasala al-ilmu wal yaqinu ila afidatihim, yang mana keilmuan dan keyakinan itu telah sampai pada hati-hati mereka. Jadi sudah meresap di dalam hati mereka. Fa athmara lahumul amala wal ma'arif, sehingga membuahkan amal dan ma'rifat. Ya. Ma'rifat sesuai dengan ahlu sunnah, bukan ma'rifat ala sufi. Kalau ma'rifat ala sufi itu apa di atasnya syariat. Ya, kalau sudah mengenal Allah maka tidak lagi menjalankan syariat. Tapi kalau ma'rifat ahlu sunnah itu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan mensucikan Allah dari segala macam bentuk kekurangan dan celah. Ya. Jadi ma'rifatullah ya, itu jangan dipahami selalu dengan makna yang dilontarkan oleh orang-orang sufi.
Ahlussunnah juga mementingkan ma'rifatullah, mengenal Allah, tetapi sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya di dalam bab asma wa sifat. Apakah Anda mengenal Allah itu Al-Hayyu? Apakah Anda faham Allah itu Al-Qayyum? Iya. Apa maknanya? Nah ini. Oh seperti itu maknanya. Nah dia baru mengenal Allah dengan Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Belum lagi ya istawa. Amintum man fis sama. Apakah Anda mengenal Allah itu istawa 'alal arsy? Apa maknanya? Dijelaskan ala wartafa'a fawqa ibadi. Ya, Allah ada di atas langit, di atas hamba-hambanya. Meskipun demikian Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya. Allah Maha mendengar perbuatan makhluknya dan seterusnya. Oh seperti itu Allah. Iya. Nah ini saya sudah mengenal Allah. Ya, berarti dia telah mencapai ma'rifatullah. Nah jadi orang-orang yang ilmunya itu kokoh, maka keilmuan mereka itu bisa mengantarkan pada keyakinan di dalam hati, lalu membuahkan amalan dan ma'rifat. Faya'lamuna annal Qur'ana kullahu min indillah, sehingga mereka mengetahui bahwasanya Al-Qur'an seluruhnya berasal dari Allah. Wa annahu kulluhu haqqun, dan semuanya adalah hak benar. Muhkamuhu wa mutasyabihuhu, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih. Wa annal haqqa la yatanaqadu wa la yakhtalifu, dan kebenaran tidak akan kontradiksi dan tidak akan saling bertentangan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya hal yang jelas. Ya. Ayat-ayat yang muhkam, perhatikan, ayat-ayat yang muhkam itu sangat banyak ya, terkait dengan Al-Qur'an. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, ayat yang kedua dari surat Al-Imran. Dialah yang telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haqq, dengan kebenaran. Ya, Allah Maha benar, Allah Maha sempurna, Allah Maha mengurusi makhluknya, lalu menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, maka mustahil ada kesalahan. Itu logika sederhana yang bisa kita ambil pelajaran dari firman Allah yang muhkam ini. Namanya bil haq, ya, la raiba fi, itu di ayat keberapa tadi? Oh tidak ada ya, di ayat makna kandungan dari al-haq ya, makna kandungan dari al-haq, la raiba fi, sudah kita bahas di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi, ya. Makna dari la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pasti benarnya berasal dari Allah. Ya, maka mustahil ada pertentangan di dalamnya. Tidak akan mungkin ada pertentangan di dalamnya. Maka orang-orang yang berilmu, yang kokoh di dalam keilmuan, mereka beriman bahwa seluruh ayat Al-Qur'an yang muhkam maupun yang mutasyabih itu dari Allah, dan itu pasti benarnya. Bedanya, orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan akan membawa ayat-ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Bukan sebaliknya, yang muhkam itu dijadikan diragukan kebenarannya, sedangkan yang mutasyabih itu dicari-cari pentakwilan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Yang muhkam Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istawa di atas arsy-Nya. Apa makna istawa? Jelas, ala wartafa'a, tinggi. Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang ada di langit? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini muhkam, Allah secara zatnya ada di langit. Ya. Jadi bukan justru itu yang ditakwil, itu yang dicarikan makna yang pas menurut mereka. Sedangkan ayat
ma'iyah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, wa annahu aqrabu ilaikum min hablil warid, dia lebih dekat kepada kalian daripada urat leher, ya. Ini ayat yang mutasyabih karena samar maknanya. Maksudnya dekat itu apa? Maksudnya bersama itu apa? Karena memiliki dua kandungan makna. Baru orang yang berilmu ini makna yang samar harus dibawa kepada makna yang muhkam. Oh, berarti bersama itu bukan bersama secara zat, karena Allah ada di atas arsy. Itu cara yang benar di dalam mengkompromikan ayat yang mutasyabih dan ayat yang muhkam, ya. Karena memang yang namanya istawa itu mau tidak mau kita harus maknai dengan makna yang sesuai. Nggak ada makna istaula. Adapun itu belakangan, bukan di zaman para sahabat, ya. Jadi itu makna baru. Adapun makna asal istawa itu ala wartafa'a, tinggi di atas makhluknya, dan itu muhkam. Sedangkan ma'iyah bersama, perhatikan, bersama sejak awal bahasa bersama ini memiliki dua makna. Bersama secara apa? Secara zat atau secara makna. Dan ini bahasa yang sahih. Bersama itu bisa kita maknai A, bisa kita maknai B. Beda dengan istawa, ya, hanya bisa dimaknai ala wartafa'a. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya penyimpangan justru dibalik. Makna yang memiliki ayat yang memiliki dua makna itu dipaksakan untuk ikut maknanya, makna yang dia pahami, sehingga ma'akum itu diartikan bersama secara zat. Mereka kesampingkan bersama secara maknawi. Sedangkan ayat yang sudah jelas istawa yang maknanya ala wartafa'a itu mereka takwil. Jadi yang sudah jelas justru ditakwil, yang masih ada kemungkinan ini dan itu justru dipaksakan untuk ikut pemahaman mereka. Ini perbuatan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Adapun orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, mereka tidak seperti itu, ya. Fali'ilmihim annal muhkamat ma'naha fi ghayatis sarahati wal bayan. Maka dengan keilmuan mereka bahwa ayat-ayat yang muhkamat tersebut maknanya betul-betul tegas dan jelas. Yarudduna ilaiha al-mutasyabbih al-mushtabiha alladzi tahsulu fihi al-hayrah. Sehingga mereka mengembalikan kepada ayat-ayat muhkamat tadi hal yang samar, yang di dalamnya mungkin terdapat kebingungan. Lagi-lagi contoh yang tetap kita jelaskan tadi, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, Allah kok bersama kita? Oh iya ya, Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah ada di atas arsy. Jadi Allah nggak bersama kita saat ini, ya. Jadi ini alurnya. Ketika terbesit sesuatu, loh, Allah bersama kita, karena mungkin kita memahami bersama secara zat, maka kita mentahkan dengan enggak, Allah enggak bersama kita secara zat, karena Allah ada di atas arsy. Nah, itu cara orang-orang yang rasih di dalam keilmuan membawa ayat-ayat yang mutasyabihat kepada ayat yang muhkamat, ya. Fayaudu kulluhu muhkaman, sehingga nanti pada akhirnya seluruh ayat Al-Quran itu muhkam, jelas. Yang mutasyabih itu kita bawa kepada makna muhkam. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, kita sudah tahu tidak mungkin bersama secara zat. Maka mau tidak mau bersama di sini kita maknai secara makna. Apa makna yang terkandung di dalam kebersamaan Allah? Penglihatan, pengawasan, pendengaran, ya.
Dan ini bahasa yang sah kita gunakan di dalam keseharian kita. Tenang, saya bersamamu. Apapun yang kamu alami, apapun yang kamu hadapi, kami akan bersamamu. Dan ini sah ketika kita mengucapkannya di telepon misalkan, di WA misalkan. Maju, kami bersamamu. Kami ada di belakangmu. Bahkan seperti itu. Padahal di belakangnya nggak ada siapa-siapa. Ya, ini makna mutasyabihat, samar. Tapi setelah kita fahami nggak mungkin Allah ada bersama kita secara zat, berarti makna bersama secara makna. Ya. Wa yaqulun, mereka mengatakan amanna bihi, kami beriman terhadap ayat mutasyabihat. Kullun min indi rabbina, seluruhnya berasal dari Tuhan kami. Ya. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang menjadikan pelajaran lil umurin nafi'ati, bagi perkara-perkara yang bermanfaat, wal ulumi saimati atau saibati, dan ilmu-ilmu yang benar, illa ulul albab, akal, ai ahlul uqulir, memiliki akal yang cerdas. Ya. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, akal itu ada yang bagus dalam artian akal yang betul-betul cerdas, tapi ada juga akal yang lemah, akal yang goncang. Nah, orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, mereka menggunakan akalnya yang cerdas untuk memahami bahwa seluruh isi Al-Quran itu berasal dari Allah, tidak akan mungkin bertentangan. Maka mereka jadikan yang muhkam itu sebagai pokok dalam segala urusan. Kalau ada yang samar, maka yang samar dibawa kepada yang jelas. Nah, itulah cara orang-orang yang berilmu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian fa fi hadza dalilun ala anna hadza min alamati ulil albab. Maka di dalam hal ini terdapat dalil bahwa di antara tanda-tanda orang yang berakal, wa anna tiba'al mutasyabih min awsafi ahlil ara'is saqimah wal uqulil wahiyah wal qusudis sayyi'ah. 6. Dan bahwasanya mengikuti ayat yang mutasyabihat itu diantara sifat ahlil ara'is saqimah, orang-orang yang memiliki pemikiran yang lemah atau yang sakit, wal uqulil wahiyah, akal yang lemah, wal qusudis sayyi'ah, dan niat yang buruk. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengklasifikasikan manusia di dalam menyikapi ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih. Orang-orang yang mengembalikan seluruh ayat-ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam, maka dialah orang ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang bijak dengan akal mereka, orang-orang yang rasikh, kokoh di dalam keilmuan. Dan sebaliknya, orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, yang fokus di dalam mutasyabihat, yang mengabaikan yang muhkamat, mereka korek-korek, ya, mereka menggoreng ayat-ayat yang mutasyabihat agar cocok dengan hawa nafsu mereka, maka dipastikan mereka orang yang memiliki akal yang lemah, pemikiran yang sakit, dan tentu saja niat yang buruk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang di dalam hatinya terdapat kecondongan pada keburukan. Jadi niatnya sudah buruk, bukan mencari petunjuk. Ya. Justru mencari, berusaha untuk membuat kerusakan.
Makanya yang difokuskan ayat yang samar. Ya. Ibtigha al-fitnah, untuk membuat fitnah tadi, membuat kerusakan. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kalau sampai ada ayat-ayat yang bagi kita itu samar, maka cukup kita katakan aman nabi, kami beriman. Ayat ini meskipun saya belum paham, tapi yang jelas benar ini, dan tidak akan mungkin bertentangan dengan ayat yang muhkam. Mungkin ilmu saya yang belum sampai. Jadi jangan sampai justru meragukan Al-Quran karena menurut kita kok bertentangan ini ya. Ya. Jadi ada sisi lain dari sebagian orang yang Allah di arsy, di atas arsy, tapi Allah ada di mana-mana. Ini kontradiktif. Berarti Al-Quran ini tidak benar karena ada pertentangan. Ini termasuk di antara sifat orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Jadi mereka benturkan, ya, dengan anggapan ini kontradiksi dengan ini, maka dipastikan ini tidak benar. Al-Quran itu diragukan. Maka orang yang kokoh di dalam keilmuan, kalaupun memang benar-benar belum bisa memahami, tidak, semua berasal dari Allah dan tidak akan mungkin ada pertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ini muhkam. Perhatikan. Ya. Ayat yang tadi kita baca ini muhkam. Afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an bukan datang dari Allah, maka akan dijumpai perselisihan yang banyak. Ini muhkam, menunjukkan bahwa karena Al-Quran itu dari Allah, tidak akan mungkin ada apa? Perselisihan. Loh, tapi kok kita memahaminya beda? Kok ini kayaknya berselisih dengan ini? Berarti kita yang belum sampai ilmunya. Nah, kembalikan kepada yang muhkam. Al-Quran datang dari Allah, tidak mungkin ada pertentangan. Selesai. Tinggal kita belajar. Kalau gitu apa? Bagaimana cara kita memahami ayat ini? Kok sepertinya bertentangan dengan ayat ini? Pasti ada penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, sehingga akhirnya Al-Quran tidak ada yang samar lagi. Allahu ta'ala alam bissawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada penjelasan terkait dengan ayat yang ke-7 dan ke-8 ya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Masih ayat yang ke-7. Masih ayat yang ke-7. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silahkan. Baik, jika tidak yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.